Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sini kami akan menampilkan hasil kerja kami mengenai analisis potensi energi surya menggunakan metode MCDA dan simulasi PVSIS di wilayah Sumatera Utara. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota yaitu Anissa Nursanti dengan ujung NIM 29. Kemudian saya sendiri M. Hafiz Fadlur Rahman dengan ujung NIM 30. Kemudian ada Rizky Kurniawan dengan ujung NIM 32 dan Ismail dengan ujung NIM 48. Ya, silakan lanjut. Oke, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan pertama kali oleh teman saya Anissa Nursanti. Silakan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan energi listrik yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan berbagai sektor. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi yang bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah energi surya. Dengan letak geografis Indonesia yang berada di wilayah tropis, ketersediaan sinar matahari relatif melimpah sepanjang tahun, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik melalui PLTS. Namun, pengembangan PLTS memerlukan pemilihan lokasi yang optimal agar sistem dapat menghasilkan energi secara maksimal. Pemilihan lokasi ini perlu dipertimbangkan berbagai faktor, seperti potensi radiasi surya dan kondisi lingkungan wilayah yang akan dikembangkan. Di sisi lain, ketersediaan data observasi radiasi surya masih terbatas di beberapa wilayah. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, data analisis era 5 dapat digunakan sebagai alternatif sumber data meteorologi karena menyediakan informasi yang lebih luas dan mudah diakses. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan metode multi-kriteria Gaussian analysis (MCDA) untuk menggabungkan berbagai kriteria yang mempengaruhi kesesuaian lokasi PLTS. Pengelolaan dan analisis data spasial dilakukan dengan bantuan platform Google Earth Engine, sehingga dapat diperoleh peta potensi energi surya dan lokasi yang paling sesuai untuk membangun PLTS di Sumatera Utara. Selanjutnya, tujuan penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama memetakan potensi energi surya di wilayah Sumatera Utara menggunakan metode MCDA, yang kedua menentukan lokasi optimum pembangunan PLTS, yang ketiga mengevaluasi performa PLTS menggunakan simulasi PVSIS, yang keempat mengidentifikasi faktor-faktor kehilangan energi sistem. Data dan variabel yang kami gunakan ada 4 juga. Yang pertama ada global horizontal irradiation, sumber datanya berasal dari era 5 LAN, fungsinya sebagai potensi radiasi surya. Yang kedua temperatur, sumber data dari era 5 LAN, fungsinya sebagai pengaruh efisiensi panel. Yang ketiga ada variabel slope, sumber data dari SRTM, fungsinya sebagai kesesuaian lahan. Yang keempat ada land cover, sumber datanya dari MODIS, fungsinya sebagai kesesuaian penggunaan lahan. Data ini kami peroleh dari Google Earth Engine dan kami plot di wilayah Sumatera Utara. Lalu ada hasil analisis spasial dari keempat data tersebut. Yang pertama, ada distribusi spasial horizontal irradiance atau GHI. Pada data distribusi spasial GHI ini menunjukkan di wilayah Sumatera Utara secara umum nilai GHI-nya relatif lebih tinggi pada sebagian besar wilayah kajian yang menunjukkan ketersediaan energi surya yang cukup besar untuk mendukung pengembangan sistem PLTS. Variasi nilai GHI ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan atmosfer, seperti topografi, tutupan awan, serta posisi wilayah terhadap lintasan matahari. Daerah dengan nilai GHI yang lebih tinggi berpotensi menghasilkan energi listrik yang lebih besar karena menerima radiasi matahari yang lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya. Lalu, distribusi data yang kedua yaitu distribusi spasial kemiringan lereng atau slope. Pada variabel slope ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kemiringan permukaan lahan yang berpengaruh terhadap kemudahan pembangunan infrastruktur PLTS.
Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa wilayah dataran rendah di bagian timur di Sumatera Utara memiliki kemiringan yang relatif lebih kecil, sehingga lebih sesuai untuk instalasi panel surya. Pada sebaliknya, wilayah pegunungan pada bagian barat menunjukkan kemiringan yang lebih besar, sehingga kurang optimal untuk pembangunan PLTS dalam skala besar. Lalu, distribusi yang ketiga yaitu distribusi spasial tutupan lahan atau land cover. Pada peta tutupan lahan ini menunjukkan variasi penggunaan lahan di wilayah Sumatera Utara. Sebagian besar wilayah ini didominasi oleh vegetasi dan kawasan hutan. Sedangkan pada lahan terbuka, kawasan pertanian dan area terbangun tersebar pada beberapa lokasi tertentu saja. Dalam konteks pengembangan PLTS, lahan terbuka dan kawasan yang telah mengalami modifikasi penggunaan lahan umumnya lebih sesuai dibandingkan kawasan hutan karena memerlukan perubahan lingkungan yang lebih kecil. Nah, pada plot distribusi spasial tutupan lahan ini dapat terlihat bahwa yang hijau tua ini itu hutan hijau berdaun atau lebih tepatnya tidak cocok untuk pembangunan PLTS. Sedangkan yang tutupan lahan untuk lahan pertanian dan perkotaan dan lain-lainnya itu lebih cocok untuk pembangunan PLTS dalam skala besar karena terpengaruhi oleh lintasan matahari dan kondisi atmosfer lainnya. Lalu untuk yang keempat yaitu distribusi spasial temperatur permukaan. Temperatur permukaan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi performa modul fotovoltaik. Pada hasil analisis ini menunjukkan bahwa wilayah dataran rendah dan pesisir memiliki temperatur yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah pegunungan. Pada temperatur yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan efisiensi modul surya. Akibatnya meningkatkan suhu operasi sel fotovoltaik. Oleh karena itu, variabel temperatur digunakan sebagai salah satu parameter pembentukan indeks potensi energi surya. Nah, pada plot distribusi temperatur permukaan ini dapat terlihat yang berwarna biru ini temperaturnya itu di range 15 derajat sampai dengan 20 derajat. Dan yang untuk berwarna kuning ini berada di range 26 derajat sampai dengan 30 derajat. Yang lebih cocok untuk pembangunan PLTS. Oke, selanjutnya ada yang kelima itu ada peta indeks potensi energi matahari. Di sini tuh ada dua gambar atau dua peta. Yang pertama itu ada koordinat minimum maksimumnya, yang kedua itu ada koordinat minimumnya. Dari analisis MCDA yang mengintegrasikan antara beberapa variabel seperti GHI, slope, land cover dan temperatur, menghasilkan bahwa nilai indeks maksimum potensi matahari itu terdapat di nilai 0,6628 yang berada pada koordinat 99,64 bujur timur, terus 0,67 lintang utara. Sedangkan nilai minimumnya terdapat berada di 0,0827 yang berada pada koordinat 98,54 bujur timur, terus di 2,85 lintang utara. Lokasi-lokasi ini memiliki potensi besar, umumnya memiliki radiasi matahari yang tinggi, lereng landai, terus temperatur yang moderat, dan tutupan lahan yang sesuai. Hasil ini menunjukkan bahwa GHI tinggi dan slope rendah merupakan faktor utama yang menentukan lokasi potensial untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Boleh di next. Selanjutnya ada plot konversi radiasi menjadi energi listrik bulanan. Yang pertama itu ada time series GHI pada tahun 2023 di daerah Sumatera Utara. Dan gambaran kedua merupakan plot produksi energi listrik bulanan radiasi matahari menggunakan simulasi PVSIS. Dari plot ini dapat dilihat bahwa variasi GHI di lokasi penelitian selama tahun 2023 menunjukkan nilai tertinggi pada bulan Maret dan terendah pada bulan Desember. Yang mencerminkan bahwa pengaruh kondisi atmosfer dan tutupan awan terhadap radiasi matahari.
Hasil simulasi PVSIS menunjukkan produksi energi listrik sedikit berbeda dengan pola GHI. Meskipun demikian, produksi energi tertinggi terjadi pada bulan Juni sekitar 1910 kilowatt per jam, menunjukkan bahwa selain GHI, faktor lain seperti temperatur modul dan kondisi atmosfer juga mempengaruhi kinerja dari sistem. Produksi energi yang lebih rendah pada akhir tahun diduga berkaitan dengan meningkatnya tutupan awan dan curah hujan yang mengurangi radiasi matahari yang diterima oleh permukaan. Oke, selanjutnya untuk analisis performa rasio atau PR terhadap suhu. Nah, yang pertama itu ada grafik time series temperatur pada tahun 2023 di Sumatera Utara ya. Kemudian ada perbandingan antara TAM versus PR. Oke, yang pertama time series temperatur dulu. Menunjukkan variasi temperatur rata-rata bulanan di lokasi penelitian selama tahun 2023. Temperatur ini berkisar pada antara 26 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Dengan nilai tertinggi pada bulan Mei dengan nilai terendah pada bulan November. Nah, secara umum temperatur di wilayah penelitian relatif stabil sepanjang tahun yang mencerminkan karakteristik iklim tropis Sumatera Utara. Hubungan antara temperatur lingkungan dan performa rasio ditunjukkan pada gambar 12 ya, gambar selanjutnya itu nilai PR berada pada rentang 0,907 sampai 0,914 atau sekitar 90 sampai 91% sepanjang tahun. Nah, ini untuk plot kedua ini, berdasarkan grafik tersebut tidak terlihat adanya hubungan yang kuat antara peningkatan temperatur dan penurunan nilai PR. Meskipun temperatur mencapai nilai tertinggi pada bulan Mei, nilai PR masih berada pada kisaran yang relatif stabil. Demikian pula dengan bulan-bulan temperatur yang lebih rendah. Nilai PR tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa variasi temperatur lingkungan selama tahun 2023 tidak memberikan pengaruh yang dominan terhadap perubahan nilai performa rasio. Dengan demikian, sistem PLTS mampu mempertahankan kinerja yang stabil meskipun terjadi fluktuasi temperatur sepanjang tahun pada lokasi penelitian. Nah, di situ kan nilai itu 0,907 sampai 0,914 itu saya cari di internet. Untuk nilai PR itu untuk potensi energi surya ini sangatlah baik dengan nilai yang ditampilkan itu. Oke, boleh next. Kemudian di sini ada analisis loss diagram PV-SIS yang kami dapatkan dari PV-SIS tersebut. Hasil loss diagram PV-SIS menunjukkan bahwa radiasi global horizontal atau GHI sebesar 1761,7 kW per jam per meter kuadrat. Nah ya, mampu menghasilkan energi listrik yang diekspor ke jaringan sebesar 19,705 kW per jam per tahunnya. Kerugian energi terbesar berasal dari PV loss due to temperature, yaitu 9,23%, yang menunjukkan bahwa suhu tinggi menurunkan efisiensi modul surya. Kerugian lainnya meliputi IAM loss sebesar 2,57%. Kemudian mismatch loss itu sebanyak 2%. Kemudian ada interfer loss yaitu sebanyak 1,97% dan wiring loss sebanyak 0,95%.
Meskipun terdapat berbagai sumber yang kehilangan energi, sistem tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan performa rasio sebesar 91% tadi. Dan hasil produksi energi sebanyak 19.705 kW per tahunnya. Sehingga lokasi seleksi MCDA dinilai sangat potensial untuk pengembangan PLTS. Coba boleh balik lagi ke slide yang Rizky jelaskan tadi untuk tutupan lahan itu kalau nggak salah. Nah, coba zoom di bagian bawah. Di situ kan kira-kira boleh bulet-buletin lokasi maksimum kita itu. Nah, di situ kan di lahan itu masih hutan hijau. Yang kemungkinan di wilayah itu masih belum untuk berpotensi untuk energi surya. Nah, karena kita telah mencoba melakukan simulasi ini, mungkin untuk kedepannya, jikalau ada niat gitu, kita bangun di wilayah tersebut, kita rancang wilayah tersebut, kita modifikasi wilayah tersebut supaya sehingga kita bisa menaruh PLTS di situ untuk mendapatkan energi surya, karena dari data yang kita dapatkan 91% banyaknya energi surya yang kita dapatkan untuk menaruh apa tadi namanya PLTS di situ. Oke, balik lagi ke yang tadi. Oke, kesimpulannya. Simpulannya, metode MCDA berhasil mengidentifikasi lokasi potensial pengembangan PLTS di Sumatera Utara berdasarkan variabel GHI, slope, land cover, dan temperatur. Terus, lokasi dengan potensi tertinggi memiliki indeks 0,6628 pada koordinat 99,64 bujur timur dan 0,76 lintang utara. Simulasi PVSys menunjukkan sistem PLTS berkapasitas 12,60 kWp mampu menghasilkan energi listrik sebesar 19.705 kWh per tahunnya. Dengan performa rasio 91%. Itu sangat besar ya, teman-teman. Kemudian, produksi energi listrik umumnya mengikuti variasi radiasi matahari atau GHI. Sehingga GHI menjadi faktor utama yang mempengaruhi output energi PLTS. Yang kelima, ada kerugian energi terbesar berasal dari PV loss due to temperature sebanyak 9% tuh. Namun sistem tetap menunjukkan kinerja yang efisien dan stabil walaupun banyak tuh 9% ruginya. Terakhir, integrasi MCDA data era 5 dan simulasi PVSys efektif untuk menentukan lokasi optimum serta mengevaluasi performa PLTS di Sumatera Utara. Ya, sekian, terima kasih penjelasan dari kami berempat. Semoga dapat dimengerti apa yang kami bahas dari tadi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan teman-teman?